berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di acara online ibadah GBI Keluarga Kristus. Kami percaya bahwa saudara dan saya dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada amin saudara? Pada kesempatan yang indah di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Masih di topik yang sama di bulan Januari, yaitu Tuhan yang menuntun. Nah saudara, kalau kita melihat berita terbaru akhir-akhir ini yang menjadi topik hits seluruh dunia adalah berita pelantikan Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden. Saudara, merupakan satu acara yang luar biasa yang dinanti-nantikan oleh banyak orang di seluruh dunia. Siapakah pemimpin negara adikuasa ini yang terpilih saat ini menjadi Presiden Amerika Serikat? Saudara, kalau saudara tahu latar belakang Joe Biden, mungkin saudara akan kaget. Kenapa? Karena latar belakangnya kurang bagus, dan kalau orang biasa menyebut adalah latar belakang yang kelam, yang tidak diberkati Tuhan. Istrinya dan anaknya perempuan meninggal dunia di dalam kecelakaan mobil pada saat mereka hendak pergi membeli pohon Natal di tahun 1972. Setelah itu masih ada musibah lagi. Di tahun 2015, anaknya yang pertama pun meninggal karena penyakit kanker. Masih belum selesai penderitaan Joe Biden. Anaknya yang laki-laki yang lain pun dikeluarkan dari Angkatan Laut Amerika Serikat karena kecanduan kokain. Sungguh satu hal tragis sekali. Apakah stop sampai di sini? Ternyata tidak. Masih ada lagi penderitaan yang dia alami. Joe Biden juga mengalami kelumpuhan di wajah, atau kita kenal dengan sebutan Bell palsy. Saudara, kalau saudara mengerti tentang kisah Joe Biden ini, saudara akan merasa, aduh, sial betul ya orang ini. Tapi saudara, di usianya yang ke-78, dia dapat memimpin negara superpower Amerika Serikat. Sungguh luar biasa, berkat Tuhan yang melimpah. Di perjalanan hidupnya, mungkin kebanyakan orang mengomong bahwa, wah, kamu tidak seperti orang-orang lain umumnya. Mungkin kalau kamu tidak kuat, kamu bisa bunuh diri. Tapi demikianlah Joe Biden yang saat ini duduk di kursi pemerintahan di Amerika Serikat sebagai orang nomor 1 di Amerika Serikat. Walaupun dia harus lewati masa-masa yang cukup kelam di dalam kehidupannya, saat ini dia sudah menuai hal yang sangat besar yang dia cita-citakan, yaitu menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini, saudara? Ternyata umur itu bukan satu target kesuksesan. Bagi Tuhan, umur adalah satu masa di mana saudara dan saya diizinkan untuk hidup di dunia. Apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara hasilkan untuk kehidupan saudara di dunia ini? Joe Biden di usia yang ke-78, di mana semua orang pada saat ini begitu masuk usia 60 atau lebih, mereka sudah sudah selesai. Tidak saudara, kita masih muda. Kita masih muda di hadapan Tuhan. Berapapun usia saudara, mungkin saat ini usia saudara 30, saudara masih diberi kesempatan hidup lebih lama lagi. Kalau saudara saat ini sudah masuk 60 tahun, saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk dapat berkarya lebih lagi buat Tuhan. Kalau saudara saat ini sudah usia 70 atau 80 tahun, jangan khawatir. Coba lihat Joe Biden, 78 tahun, dia baru
mulai memimpin negara Amerika. Masih ada berapa tahun lagi dia diberi kesempatan Tuhan untuk berkarya di dunia ini. Nah, itulah kalau seseorang mengandalkan tuntunan Tuhan, walaupun apapun yang menimpa dia, musibah apapun yang harus dia alami, dia tetap dapat melewatinya. Sebab seperti yang kita lihat di Alkitab, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan yang saudara dan saya alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itulah menjadi pegangan dan kekuatan saya sampai saat ini. Bahwa apapun yang saya alami, itu hanya cobaan-cobaan kecil yang akan membuat saya lebih lagi mencintai Tuhan, yang akan membuat saya lebih lagi naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Amin, saudara. Kalau saudara masuk di tahun 2021 ini, saudara sudah letih lesu, lemah, berbeban berat, coba dengar kisah Joe Biden tadi. Saudara akan kembali semangat, saudara akan kembali kuat, saudara akan kembali berkarya dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu Tuhan masih memberikan saudara dan saya waktu untuk supaya saudara masih dapat berkarya, masih dapat berdampak buat teman, saudara, keluarga, dan siapapun orang yang berada di sekitar saudara dan saya. Amin, saudara. Seperti di dalam Alkisah Yusuf, saat dia masih muda, dia sudah dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya, kemudian dia dijual ke Mesir, dan dari situ dia terus tetap setia kepada Tuhan. Demikian pula saudara dan saya. Saat ini kita masuk tahun 2021, masih bulan pertama, bulan Januari. Kita harus kuat, kita harus tegar, kita harus tetap semangat bahwa Tuhan memberikan tahun 2021 buat saudara dan saya adalah satu tahun yang penuh dengan tuntunan Tuhan, yang berarti saudara dan saya akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Asalkan saudara kuat dan saudara mau berjalan melangkah bersama Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara misalnya berjalan melenceng, cepat sadar, kembalilah ke jalannya Tuhan. Ingat saudara, cobaan yang kita alami ini hanya untuk membuat saudara dan saya makin terampil, saudara dan saya makin kuat di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Yesaya 48 ayat 17 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, kalau saudara punya Alkitab buku, coba saudara lihat apa judulnya. Yesaya pasal 48 ini, dia diberikan judul adalah Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Tuhan, saudara dan saya menciptakan masa depan yang baru buat saudara dan saya. Saat ini saudara dan saya masuk tahun 2021 dengan keyakinan penuh, dengan kuasa, semangat, dan kasih dari Tuhan menyertai saudara dan saya. Karena Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Amin, saudara. Kekuatan saudara dan saya adalah Tuhan penuntunku. Setiap kita melangkah, Tuhan menuntun langkah saudara. Di dalam ayat tadi mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, kalau kita berserah kepada Tuhan pada tahun 2021 ini, mulai dari bulan Januari, Tuhan penuntunku, Tuhan yang menuntun aku, Allah yang menyediakan jalan di depanku, terbuka lebar, maka saudara dan saya akan melangkah dengan kepala tegak berdiri, dengan kuasa dan kasih Tuhan. Amin, saudara. Jadi misalnya COVID-19 masih tetap ada, saudara dan saya tidak akan lupa. Saudara dan saya tetap berjalan bersama Tuhan. Walaupun saudara dan saya mengalami PHK, mengalami pemutusan hubungan kerja, saudara dan saya tidak punya pekerjaan, kita tetap percaya Tuhan yang menuntun saya. Kisah Joe Biden tadi, lihat saudara, saudara dan saya mempunyai kehidupan jauh lebih baik daripada Joe Biden. Tetap semangat ya, tetap percaya Tuhan menolong dan menuntun saudara setiap langkah saudara. Bagaimana
bagaimana saudara sekarang supaya saudara dan saya bisa masuk ke masa depan yang baru ini? Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menuntun saudara, Tuhan sudah menemani saudara untuk masuk tahun yang baru ini dengan masa depan yang baru. Bagaimana sekarang caranya supaya saudara bisa masuk di tahun yang baru dengan masa depan yang baru ini? Coba kita lihat ayat berikutnya Tuhan, saudara, ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Artinya, kalau saudara dan saya mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan sudah catat, yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Satu janji Tuhan yang pasti dan pasti digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Maukah saudara, kehidupan saudara dan saya mengalami damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah kering, dan juga kebahagiaan atau sukacita seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Untuk supaya saudara dan saya lebih jelas lagi, perintah yang Tuhan artikan di sini adalah perintah yang tercatat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca ya saudara, Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menghendaki saudara dan saya memperhatikan perintah ini. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya, saudara dan saya harus bekerja lebih giat lagi di dalam memenangkan jiwa untuk Tuhan. Sebab saat ini banyak jiwa-jiwa di sekeliling kita yang sudah letih, lesu, khawatir, cemas, berbeban berat. Bahkan ada yang kecanduan oleh rokok, narkoba, alkohol, judi, dan semua kegiatan yang ditawarkan iblis untuk dinikmati supaya penghilang stres. Terus bagaimana Pak? Saya harus mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang, untuk dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, saya akan bahas 3 hal di dalam hal ini. Hal yang pertama adalah saudara dan saya harus melawan musuh kita. Kalau saudara mau menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara dan saya harus tahu siapa yang menawan jiwa-jiwa itu. Kalau saudara harus membebaskan jiwa-jiwa, saudara harus tahu siapa yang menawan jiwa-jiwa itu. Yang menawan jiwa-jiwa itu adalah iblis. Saudara dan saya harus bisa melawan iblis dan memenangkan pertempuran ini. Jangan sampai saudara dan saya juga terbelenggu oleh jebakan iblis. Hal yang pertama adalah melawan musuh kita, yaitu iblis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, sadarlah. Saudara dan saya harus sadar dan lawanlah iblis yang berjalan di sekeliling saudara dan saya seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menelan manusia yang lengah dan tak berdaya. Jadi saudara, strategi iblis ini saudara harus mengalahkannya. Saudara harus mengalahkan dan melawan iblis supaya saudara dapat menang. Kalau saudara dapat menang dari jebakan-jebakan iblis yang ditawarkan, artinya saudara tidak sampai juga stres, putus asa, cemas, ketakutan, tapi saudara tetap menang dan percaya bahwa aku seorang pemenang yang dapat mengalahkan iblis. Nah, kenapa? Karena iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya harus melawan dia. Setiap hari, setiap saat, iblis sudah dikalahkan. Untuk hal itu, saudara sudah sebagai pemenang. Karena Tuhan ada di pihak kita. Saudara, kalau Yesus sudah mengalahkan iblis 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya tidak perlu mengalahkannya lagi. Tapi saudara harus melawan dia. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, saudara dan saya tidak boleh lengah, harus
waspada di dalam memperhatikan setiap langkah saudara dan saya, supaya jangan sampai terjatuh dari jebakan iblis. Kalau saudara sudah mengerti hal ini, saudara dan saya harus bangkit dan menang dari jebakan iblis. Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tadi, bahwa sadarlah, saudara dan saya harus sadar, dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara dan saya bukan dikoyak oleh gigi singa, tapi saudara dan saya hendak ditelan oleh singa atau iblis tadi. Kenapa? Yesus 2000 tahun yang lalu sudah merontokkan semua gigi-gigi singa. Saat ini saudara dan saya sudah menjadi pemenang. Dan kalau saudara saat ini melawan iblis, saudara tetap menang, saudara bisa berjalan di atas jebakannya iblis, maka saudara keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Itulah yang artinya saudara dan saya berjalan lebih dari pemenang. Untuk hal itu saudara, sadarlah, saudara dan saya, dan berjaga-jagalah. Jangan sampai saudara cemas, takut, khawatir. Bahkan saudara saking takutnya, stresnya saudara merokok. Saudara jatuh di dalam alkohol, minum-minuman yang memabukkan. Kemudian saudara malah berjudi karena saudara kehilangan pekerjaan. Sudah, aku kehilangan pekerjaan, aku harus berjudi. Stop saudara. Tuhan tidak menghendaki hal ini terjadi dalam kehidupan saudara. Ini adalah jebakan iblis. Ingat, selama saudara dan saya masih di dalam tuntunannya Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terjatuh, apalagi tergeletak. Itu janji Tuhan yang tercatat jelas di dalam Alkitab. Untuk hal itulah saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin menjerumuskan anaknya, termasuk saudara dan saya. Tuhan akan melindungi saudara dan saya, tapi saudara dan saya harus melawan iblis. Karena di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah iblis seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara dan saya harus tetap waspada, saudara dan saya harus tetap hati-hati di dalam setiap langkah kita. Untuk hal itu, andalkanlah Tuhan. Setiap pagi saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tuntun langkahku setiap hari ini. Aku tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Aku tidak dapat berjalan sendiri tanpa tuntunanmu. Jadi saudara, jangan sampai saudara lebay. Aduh, lebih baik mati saja. Stop. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya lebay seperti ini. Tinggalkan pikiran-pikiran negatif saudara dan tetap masuk di dalam tuntunannya Tuhan, supaya saudara tetap kuat, saudara tetap diberkati, saudara tetap bisa menjadi berdampak buat semua orang di sekitar saudara. Masuk tahun 2021 harus dengan kekuatan dan kasih dari Tuhan. Saudara dan saya diberikan kekuatan, diberikan kuasa, dan saudara dan saya diberikan kasih dari Tuhan yang luar biasa, untuk supaya saudara dan saya bisa mengasihi saudara-saudara kita, untuk saudara dan saya bisa mengasihi teman-teman kita yang saat ini terjatuh di dalam jebakan iblis. Hal yang pertama adalah saudara dan saya harus melawan iblis, yaitu saudara dan saya harus kuat dan tetap semangat. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah membebaskan tawanan. Kalau saudara beranggapan membebaskan tawanan adalah membebaskan orang-orang yang ada di dalam penjara, salah saudara. Kuasa iblis menawan saudara dan saya tidak dengan di dalam penjara secara fisik, tapi penjara secara rohani, yaitu rohani saudara diikat dengan rasa khawatir, takut, cemas. Saudara akan ditakut-takuti untuk menghadapi masa depan. Tahun 2021, dunia mengatakan tahun yang lebih susah, tahun yang sudah diawali dengan COVID-19, tahun yang sudah diawali dengan PHK di mana-mana, tahun yang sudah diawali dengan penutupan banyak sekali debt store atau toko-toko, yang mana menandakan kecemasan itu dilontarkan oleh iblis supaya saudara dan saya terbelenggu oleh kecemasan itu, terbelenggu oleh ketakutan itu, terbelenggu oleh kekhawatiran itu. Sadarlah saudara dan lawanlah
saudara dan saya harus membebaskan teman-teman saudara, semua orang-orang di sekitar saudara yang saat ini terbelenggu. Jadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Tidak usah saudara muluk-muluk saudara harus ke Afrika, ke Amerika, ke Inggris, atau ke Australia, atau ke negara-negara pelosok-pelosok. Tuhan ngomong, bebaskanlah tawanan di sekeliling saudara dan saya. Coba saudara lihat di sekeliling saudara dan saya, banyak sekali orang-orang yang tertawan oleh jebakan iblis. Tertawan oleh rokok, tertawan oleh obat-obat terlarang, oleh obat-obat penenang, dan juga oleh judi, oleh alkohol, mabuk-mabukan. Katanya kalau mabuk bisa lupa segalanya, lupa masalah. Itu adalah jebakan iblis yang diberikan pada teman-teman kita. Ingatkan mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin mereka juga berdampak seperti saudara dan saya. Untuk hal itu, saudara dan saya harus membebaskan semua teman-teman kita. Coba kita baca ayatnya yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dari hal ini saudara dan saya akan dilatih otot-otot rohani kita, supaya saudara dan saya bisa membebaskan tawan. Kalau saudara tidak berotot seperti otot jasmani, siapa yang takut dengan saudara? Saudara harus membebaskan orang-orang yang terikat dan terbelenggu oleh iblis. Berarti saudara dan saya harus melawan iblis, dan saudara harus menang, supaya saudara bisa membebaskan orang-orang itu. Seperti yang tertulis di dalam Matius tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara tidak usah jauh-jauh, jadikan dulu orang-orang di sekitar saudara menjadi murid Tuhan, supaya saudara boleh menggenapi dari hal yang terkecil, yaitu mulai dari orang-orang di sekitar saudara. Tapi yang pertama adalah saudara dan saya harus menang dulu dalam melawan iblis. Dan yang kedua, baru saudara bisa membebaskan para tawanan yang tercengkram dalam tipu muslihat iblis. Nah, kalau saudara bisa mengerti tentang hal ini, yaitu saudara dan saya harus membebaskan tawanan, yang pertama saudara harus melatih otot-otot rohani saudara dan saya. Kalau saudara ingin melatih otot jasmani, gampang kan? Ke gym, saudara nge-gym, saudara angkat barbel, itu pun harus didampingi dengan instruktur yang mengarahkan saudara supaya tidak terjadi kecelakaan. Sebab kalau terjadi kecelakaan fatal, otot saudara akan putus dan saudara akan lumpuh atau bisa meninggal. Untuk hal itu saudara dan saya harus benar-benar punya instruktur yang handal, supaya saat saudara nge-gym, saudara benar-benar terbentuk otot lengan, dada, perut, kaki, pinggul, dan benar-benar sempurna. Apakah cuma itu? Tidak. Saudara juga harus minum, makan yang sesuai yang diberikan oleh instruktur saudara dan saya. Nah, demikian pula dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Saudara harus melatih otot-otot rohani saudara, yaitu saudara harus melatih dengan berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu, bersaat teduh dengan Tuhan, supaya otot-otot rohani saudara terlatih, supaya kehidupan doa saudara terlatih, supaya kehidupan saat teduh saudara terlatih, supaya misbah keluarga saudara terlatih, supaya kebiasaan saudara membaca Alkitab yang merupakan makanan rohani atau buku instruction yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak akan mengalami cedera seperti yang dikatakan di nge-gym tadi. Saudara dan saya harus punya instruktur yang handal supaya saudara tidak terjadi cedera atau kecelakaan kecil yang menyebabkan otot saudara lumpuh atau patah, putus, dan segala macam. Nah, dari situ saudara dan saya harus benar-benar mengikuti instruksi Tuhan yang sudah Tuhan catat, yang Tuhan sudah susun secara rapi di Alkitab. Untuk hal itulah saudara dan saya, kenapa saudara dan saya harus rajin dalam baca Alkitab, supaya instruktur Tuhan, instruksi Tuhan yang sudah tercatat rapi di Alkitab benar-benar saudara harus ikuti, sehingga kesehatan dan kekuatan dan latihan otot rohani saudara benar-benar terbentuk dengan sempurna.
Kenapa saudara? Kalau orang dunia saja, dia bisa nge-gym, dia bisa membentuk otot-otot jasmani tubuh dengan bagus dan sempurna. Saudara dan saya pun bisa membentuk otot-otot rohani kita. Sebab kalau tidak, saudara akan kalah dengan anak-anak dunia. Di dalam Alkitab juga dicatat yang tertulis di dalam Lukas 16 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendara yang tidak jujur karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara dan saya adalah anak-anak terang. Untuk hal itu, saudara dan saya harus lebih cerdik daripada anak-anak dunia, supaya hikmat Tuhan bisa turun di dalam pemikiran saudara saat saudara membaca Alkitab. Yang dikatakan di dalam Alkitab adalah roh hikmat dan pengertian yang Tuhan sudah berikan, yaitu roh hikmat dan pengertian bisa turun kepada saudara. Roh nasihat dan keperkasaan juga turun ke dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir adalah roh takut akan Tuhan. Saudara, kita harus takut akan Tuhan. Saudara dan saya benar-benar harus takut akan Tuhan, supaya saudara bisa dibentuk Tuhan, saudara bisa diajar Tuhan, dan saudara bisa dituntun Tuhan untuk dapat melawan tipu muslihat iblis, sehingga saudara bisa keluar sebagai pemenang, dan saudara bisa membawa semua tawanan, membebaskan semua tawanan ini untuk dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa kan saudara, kalau saudara ngerti rencana Tuhan. Jadi saudara harus kuat, saudara harus menang, saudara harus mengalahkan, dan saudara harus melawan iblis. Dan saudara, yang kedua, saudara harus membebaskan tawanan. Sekarang poin yang ketiga yang ingin saya bahas buat saudara dan saya, yaitu seperti di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan bahwa ayat berikut mencatat, ajarlah mereka. Coba kita baca secara lengkap ya saudara. Matius 28 ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, Yesus Kristus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Poin yang ingin saya sampaikan yang ketiga ini adalah saudara dan saya setelah dapat membebaskan tawanan, saudara harus mengajar dia. Saudara dan saya harus mengajar dia supaya dia tidak jatuh kembali di dalam jebakan iblis. Poin yang ketiga adalah ajarlah dia. Ajarlah mereka yang saudara dan saya sudah bebaskan, supaya tidak terjatuh kembali di dalam jebakan iblis. Kalau saudara suruh mengajar, saudara harus lebih pandai daripada mereka. Amin saudara. Saudara harus lebih pandai daripada mereka. Kalau saudara maaf kata tidak lebih pandai dari mereka, bagaimana mereka bisa percaya dengan yang saudara ajarkan? Amin. Hal itulah saudara, saudara dan saya, kenapa saudara dan saya harus terus mengikuti tuntunan demi tuntunan yang Tuhan sampaikan kepada saya dan Pak Cikyong sebagai gembala saudara. Untuk hal itu saudara cukup mencerna saja, saudara cukup melakukan saja lewat tuntunan yang sudah kita berikan lewat WA setiap pagi dan juga lewat khotbah-khotbah. Nah saudara, kalau saudara lebih lagi, saudara ikuti kebenaran firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan, saudara berdoa secara pribadi, doakan untuk keluarga, doakan untuk gereja, doakan untuk saya dan Pak Cikyong, doakan untuk semuanya supaya Tuhan terus menyertai kita, menuntun kita, jangan sampai kita ditinggal oleh Tuhan, sebab kita tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Nah, kalau dari situ saudara boleh terus hidup di dalam kerohanian ini. Ingat saudara, saudara hidup di dalam kerohanian bukan berarti saudara meninggalkan yang sekuler, saudara tidak mau bekerja, masuk kamar, tutup, baca Alkitab setiap jam, terus saudara bertekun di dalam Tuhan, berdoa terus. Tidak demikian ya saudara, sebab di dalam Alkitab juga ditulis, barang siapa tidak mau bekerja, dia tidak boleh makan kan. Nah dari sini saudara juga harus bekerja, saudara harus menjadi contoh buat orang-orang di sekitar saudara dan saya. Nah, ajar mereka artinya kepandaian saudara harus lebih pandai daripada mereka. Ini artinya apa? Kalau saudara punya otot-otot jasmani atau otot-otot rohani tadi saudara berimbang, maka saudara menjadi bingung. Saudara sebentar-bentar memikirkan duniawi, sebentar-bentar memikirkan rohani. Nah, dari sini saudara
Dan saudara dan saya, otot-otot rohani saudara harus lebih tinggi, harus lebih kuat sedikit dibanding otot-otot jasmani saudara. Artinya apa? Saudara, saat saudara mempunyai otot-otot rohani saudara lebih kuat sedikit dibanding otot-otot jasmani saudara, saudara hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Tapi kalau otot-otot jasmani saudara latih sedemikian kuat sehingga saudara lebih tinggi daripada otot-otot jasmani saudara, artinya saudara akan berjalan dengan kecongkakan, kesombongan karena saudara merasa mampu berjalan tanpa Tuhan. Artinya apa? Saudara mendengar berita kiri kanan, menganalisanya, mencernanya, dan membuat kesimpulan. Akhirnya saudara merasa paling benar dan paling pintar dan saudara meninggalkan tuntunan Tuhan. Kalau sudah demikian, akhirnya saudara menganggap kekayaan itu karena jasaku, kesuksesan itu karena kepandaianku, keberhasilan itu semata-mata karena aku hebat. Ingat saudara, saat saudara mengatakan demikian, kesombongan itu sudah masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara tidak lagi berjalan mengandalkan Tuhan, saudara tidak lagi berjalan bersama Tuhan, dan saudara berjalan dengan kekuatan dan kesombongan saudara. Saudara, bagaimana saudara bisa mengajak mereka kalau saudara berjalan dengan kesombongan? Mereka akan melihat saudara, kok hamba Tuhan seperti ini ya? Kok anak-anak Tuhan seperti inilah? Ini tidak lebih baik daripada anak-anak dunia, teman-teman saya yang lama. Mendingan saya kembali ke teman-teman saya yang lama. Kesaksian hidup merupakan pelajaran terpenting yang saudara bisa ajarkan ke mereka. Kesaksian hidup saudara dan saya menjadi satu pelajaran yang sangat penting yang mereka bisa baca, yang mereka bisa lihat, yang mereka bisa pelajari setiap hari. Jadi, jagalah tingkah laku lewat pembicaraan kita, lewat tulisan kita di media sosial, lewat foto-foto kita di media sosial yang saudara pajang di Facebook, Instagram, atau WA. Saudara harus mencerminkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekali beredar berita-berita yang mencemaskan. Banyak sekali beredar berita-berita palsu, berita hoax. Kalau saudara sudah mengerti, walaupun berita itu bukan hoax, berita benar, tapi menakutkan, mengerikan, misalnya kecelakaan atau kesadisme, tolong, saudara tidak usah forward ke yang lain. Saudara delete aja. Supaya saudara mendapatkan satu predikat bahwa engkau anak Tuhan yang hidup kudus. Walaupun saudara mendapatkan banyak sekali berita-berita yang mencemaskan, berita-berita yang menakutkan, saudara cukup delete, tidak usah di forward, tidak usah diteruskan ke teman-teman yang lain. Dari situ, saudara akan mendapat penilaian. Saudara akan menjadi satu kesaksian yang hidup buat mereka, sehingga mereka boleh melihat jalan kehidupan saudara yang disertai Tuhan. Amin, saudara. Nah, dari situlah supaya saudara mempunyai otot-otot rohani saudara lebih tinggi daripada otot-otot jasmani saudara. Artinya pemikiran saudara bergantung sepenuhnya kepada hikmat Tuhan, dan pengetahuan saudara tentang duniawi pun tidak kalah dengan mereka. Saudara mengikuti berita, saudara boleh melihat TV, melihat acara apapun yang saudara sukai, dapat menambah kekuatan untuk pengetahuan saudara. Tapi jangan lupa bahwa saudara setiap pagi, saudara dan saya harus berlutut di hadapan Tuhan, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan, tuntunlah setiap langkahku sepanjang hari ini supaya aku boleh berjalan sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Amin, saudara. Baik, 3 hal yang tadi yang saya ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara harus kuat, saudara harus bisa melawan iblis. Kemudian yang kedua, saudara harus membebaskan tawanan, saudara harus membebaskan teman-teman, orang-orang di sekitar saudara dan saya dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa khawatir untuk masuk tahun 2021 ini. Dengan cara saudara dan saya harus melatih otot-otot jasmani dan rohani kita lebih baik lagi. Dan yang ketiga, supaya saudara dapat menjadi contoh. Saudara setelah membebaskan mereka, saudara harus mengajar mereka, membawa mereka ke jalan yang benar, membawa mereka ke jalan yang Tuhan tuntun saudara dan saya, supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan mereka, supaya kita bisa sampai tujuan bersama-sama dengan mereka, dengan Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Demikianlah khotbah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya tetap kuat, tetap semangat masuk tahun 2021
dengan penuh sukacita dan pengharapan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di dalam Yesaya 48 yang berjudul Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Amin saudara. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, menciptakan masa depan yang baru. Sungguh dahsyat. Satu judul yang luar biasa di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48 yang saya temukan pada saat saya membuat renungan ini adalah Tuhan Yesus Kristus menciptakan masa depan buat saudara dan saya yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru tiba saat ini tahun 2021. Saudara dan saya masuk dengan kemenangan dan keyakinan penuh serta semangat yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu pada hari ini menguatkan kami. Kami yakin dan percaya oleh karena kemurahan Engkau yang telah menuntun dan berjalan di depan kami. Kami saat ini percaya bahwa kami akan melatih lebih lagi otot-otot rohani, sehingga otot-otot rohani kami lebih tinggi daripada otot-otot jasmani kami, yaitu kepandian dan pengetahuan kami. Sehingga saat kami berjalan dengan mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan kepintaran dan kepandian dari kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, saat kami berjalan mengandalkan Engkau, Engkau akan menuntun kami melewati masa-masa yang susah, melewati masa-masa yang sulit, dan kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang mengerti satu persatu dari semua yang telah mendengarkan acara online ini Tuhan. Engkau yang akan melawat mereka, Engkau yang akan memberikan kekuatan buat mereka, Engkau yang memberikan semangat buat mereka, supaya mereka boleh masuk tahun 2021 ini dengan kekuatan penuh yang dari Tuhan, dengan semangat penuh yang dari Tuhan, supaya kita bisa berjalan bersama-sama sesuai dengan tuntunan-Mu, dan Engkau berjalan di depan kami untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita didapati pemenang sebagai pemenang. Dan kita percaya saat kita keluar dari pemenang, Tuhan akan berkata, mari masuklah hambaku yang luar biasa, yang telah melawan iblis, dan kau sekarang jadi pemenang. Masuklah dan ikutlah bersama-sama kebahagiaan Tuhan di surga. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.